Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kosindi Pratiwi. Saya dari lokal 6B Biologi YN Kerinci. Langsung saja yang teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi makalah kami yang berjudul Sengatan Lebah dan Sengatan Kalajengking. Sengatan lebah adalah kondisi ketika bagian tubuh tertusuk atau tersengat lebah. Sebenarnya, baik lebah besar atau tawon atau lebah madu biasanya tidak menyengat. Mereka akan menyengat ketika merasa terancam. Efek dari sengatan lebah umumnya ringan dan bisa ditangani secara mandiri di rumah. Namun, jika sengatannya banyak atau jika orang yang tersengat memiliki alergi terhadap racun pada sengatan lebah, efeknya bisa lebih serius dan perlu segera ditangani oleh dokter. Dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, apa sih penyebab sengatan lebah itu? Lebah akan menyengat ketika merasa terancam. Sengatan tersebut mengandung racun yang menyebabkan pembekakan dan rasa nyeri. Racun tersebut dapat menyebabkan reaksi alergi hebat pada orang tertentu, hingga menyebabkan kematian. Reaksi hebat ini lebih sering terjadi pada orang dewasa dibandingkan anak-anak. Dan apa sih gejala sengatan lebah? Sengatan lebah menghasilkan reaksi yang hebat dan beragam, mulai dari ringan maupun berat. Reaksi ringan ditandai dengan nyeri serta rasa panas, bentol, dan bengkak di area sengatan. Gejala ini akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan jam. Adapun cara untuk menyembuhkan sengatan lebah yaitu yang pertama, segera cabut sengatan lebah. Kemudian yang kedua, bersihkan bagian yang tersengat dan kompres bagian yang tersengat dengan es batu. Kemudian obati bengkak dengan bahan-bahan berikut. Yang satu madu, kemudian baking soda, kemudian daun pisang, obat pereda nyeri. Adapun lebah yang sangat mematikan adalah yang ini namanya adalah lebah tawon kertas. Kemudian lebah yang di samping adalah misalkan di tubuhnya menandakan bahwa warna kuning dan hitam. Jika ada orang yang berani mengganggunya, maka serangga ini tidak akan ragu untuk menyengat orang tersebut. Itulah penjelasan tentang sengatan lebah. Kemudian kita masuk pada sengatan kalajengking. Sengatan kalajengking sangat menyakitkan dan bisa berakibat fatal, terutama untuk anak-anak. Mereka juga dapat menyengat lebih dari sekali. Orang dewasa yang tergolong sehat biasanya tidak memerlukan penanganan khusus saat terkena sengatan kalajengking. Namun, jika anak-anak yang terkena, jumlah racun yang sama dapat menimbulkan komplikasi serius sehingga dibutuhkan perawatan medis. Kalajengking biasanya menyengat korbannya di tangan, lengan, dan kaki. Mayoritas sengatan kalajengking hanya menyebabkan efek lokal, seperti rasa panas dan sakit di lokasi sengat, yang dapat meningkatkan seiring waktu. Ketidaknyamanan ini bisa bervariasi dari sedang hingga intens, bahkan jika tidak ada tanda bengkak ataupun kemerahan sekalipun. Gejala di area sengatan dapat meliputi rasa sakit yang hebat, kesemutan dan mati rasa, serta bengkak di sekitar area sengatan. Jika racunnya meluas, gejala yang muncul dapat mencakup kesulitan bernafas, otot berkedut, gangguan pada gerakan leher, kepala, dan mata, berkeringat, mual, muntah dengan tekanan darah.
Adapun kalajengking yang sangat mematikan, racunnya adalah Deathstalker Scorpion. Kemudian kalajengking Indian Red Scorpion merupakan jenis kalajengking yang paling berbahaya di dunia. Racun kalajengking ini bisa menghilangkan rasa sakit, kemudian cegah kegagalan transplantasi jantung, pestisida alami, kemudian obat penyakit lupus, kemudian membantu pengobatan kanker, cegah malaria, dan menghilangkan tumor. Itulah penjelasan tentang sengatan lebah dan kalajengking. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.